Saudara-saudariku, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di hari ini dan telah memasuki tanggal 16 Rabiul Akhir 1438 Hijrah. Semoga sampai hari ini seluruh aktivitas hidup kita mendapatkan penilaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ibadah kita termasuk salat maghrib yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Kita akan langsung saja melanjutkan kajian kita di maghrib ini, melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan pembahasan kita masih di dalam bab yang pertama, yang pembahasan bab ini terkait dengan syarat penerimaan ibadah. Jadi kalau kita sekiranya ingin mengetahui apakah ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Imam An-Nawawi dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin di 1896 hadis itu menempatkan hadis-hadis pada bab pertama terkait dengan syarat-syarat penerimaan ibadah, yaitu tentang babul ikhlas, bab terkait dengan keikhlasan dalam setiap aktivitas yang dijalani karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita sambungkan hadis nomor 10. Ya, hadis nomor 10 masih dalam babul ikhlas, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, ya, aslinya lagi Abdul Syams seperti pernah saya jelaskan dulu. Kemudian singkatnya masuk Islam, berganti nama menjadi Abdurrahman, bapaknya Sakhr, dan berjuluk Abu Hurairah, ya, karena sifat sayangnya dalam mempraktikkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk pada hewan atau pada anak kucing yang telah kita bahas dulu. Hadis 10 ini terambil dari Sahih Al-Bukhari nomor hadis 279. Terambil dari Sahih Al-Bukhari nomor hadis 279. Juga terdapat di Sahih Muslim nomor hadis 131. Nomor hadis 131. Saya ingin ingatkan dulu, seperti pernah kita bahas di awal pertemuan, Anda mesti bedakan antara kitab hadis dengan mukhtarat al-hadis, hadis-hadis pilihan, itu berbeda. Kalau disebutkan kitab hadis, maka yang dimaksud itu adalah kitab-kitab hadis sumber primer. Ya, ada Al-Bukhari, Muslim, dibagi 4 bagian nanti. Ada yang disebut Al-Jami' dengan pembahasan yang cukup luas. Misal Sahih Al-Bukhari ada 97 pembahasan di situ, 97 bab. Ya, satu babnya bisa lebih daripada 50 hadis. Baik, ada Sahih Muslim, ada kitab Sunan, kitab yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau Anda ingin mencari referensi fikih secara langsung, bagaimana sifat taharah Nabi, sifat salat Nabi, sifat ibadah Nabi, cari kitab Sunan. Ya, Sunan Abu Daud ada 4800 hadis. Ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Al-Baihaqi. Cari kitab Sunan. Kalau Anda ingin temukan kitab hadis berdasar periwayatnya, Sayyidah Aisyah berapa hadis diriwayatkan? Saya ingin berusaha meniru keteladanan Sayyidah Aisyah bagaimana menjadi istri yang terbaik. Saya ingin meniru misalnya Ibnu Abbas bagaimana menjadi anak pembelajar terbaik. Saya ingin meniru Abbas, ya, Abbas paman Nabi radhiyallahu taala anhu bagaimana menjadi seorang pengusaha tapi masih bisa tetap ikut ta'limnya Nabi, tidak meninggalkan tahajud dan masih sempat ibadah-ibadah yang sunnah. Maka Anda keluarkan hadis-hadisnya di kitab Musnad namanya. Musnad paling populer itu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Anda ingin cari hadis misalnya, ini kalimat innamal a'malu binniyat. Ada di mana nih hadisnya? Bagaimana menemukannya? Maka ada yang keempat disebut dengan Mu'jam namanya. Mu'jam. Yang terkenal Mu'jam At-Tabrani. Nah, ini yang disebut dengan kitab-kitab hadis. Ada 6 yang utama disebut dengan Kutubus Sittah, ditambah 3 lagi disebut dengan Kutub Tis'ah. Ya, Al-Kutub At-Tis'ah. Jadi itu yang disebut dengan kitab hadis. Nah, sekarang ini yang mau saya terangkan betul ya, supaya paham kita bagaimana mengkaji dan memahami isi-isi kitab hadis. Kalau Anda keluarkan materi-materi di kitab hadis ini sesuai dengan kebutuhan hidup kita, baik yang sifatnya pokok ibadah ataupun sifatnya terkait dengan aspek kebutuhan pekerjaan kita atau profesi kita yang mungkin beda dengan orang lain. Maka keluarkan secara tematik.
Ya, hadis-hadisnya terkait dengan kebutuhan spesifik kita. Misal, antum misalnya pengusaha nih ya, para pengusaha ingin belajar tentang bagaimana manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan pada para sahabat untuk berusaha sesuai tuntunan syariat. Dan hebatnya semua sahabat Nabi yang pengusaha itu sukses di bidangnya. Bahkan di antara mereka yang tidak sedikit asetnya sampai hari ini masih ada. Masih ada ya. Maka antum keluarkan, misal Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis. Kumpulah antum sesama pengusaha, keluarkan babnya. Adakan ta'lim khusus, ya, bagaimana cara menghindari riba, bagaimana cara mendapatkan yang berkah, yang hebat, bagaimana cara sebelum bergerak rezekinya malah sudah siap mendatangi. Itu ada semua teorinya. Tinggal keluarkan aja. Ya. Misal, ada lagi tentang tuntunan bagaimana cara belajar sesuai dengan sifat pengajaran Nabi SAW. Ya, cara fokus dalam pengajaran, cara cepat supaya ilmunya bisa diserap, cara menjaga lupa, cara mudah untuk mengamalkan. Keluarkan Kitabul Ilmi, pilih-pilih hadisnya. Antum sudah puluhan tahun berumah tangga nih, ada yang belasan tahun, puluhan tahun, baru beberapa tahun. Kenapa tidak keluarkan misalnya bab tentang bimbingan rumah tangga? Pilih hadisnya, keluarkan. Bagaimana jadi ayah sesuai bimbingan Nabi, jadi istri sesuai bimbingan Nabi, merawat anak sesuai bimbingan Nabi. Lengkap semua, dari ayat Al-Qur'annya sampai dengan keterangan Nabinya. Antum tinggal keluarkan aja. Tiap hari satu hadis, koreksi diri, sesuaikan lagi. Besoknya tambah lagi, 30 hari 30 hadis. Antum tidak percaya, keluarkan hadisnya, kemudian tekuni itu, dan lihat apa hasilnya. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, pasti akan terasa bedanya itu. Lain dalam kehidupan. Akan ada kenikmatan. Ya. Nah, Imam An-Nawawi berusaha menghadirkan hadis-hadis pokok dalam kehidupan. Ada yang sifatnya pokok tuntunan, yang menghadirkan pokok akidah, kekuatan jiwa, dan kekuatan pengalaman secara pribadi. Nggak banyak-banyak, cuma 42. Ya, hadis yang sekitaran 40-an dalam istilah orang Arab disebut dengan arba'in. Maka dikumpulkanlah kemudian 42 hadis diberi nama al-arba'in. Ya, hadis al-arba'in an-Nawawiyah. Jumlahnya 42 hadis. Itu bukan kitab hadis, tapi hadis-hadis pilihan namanya. Istilahnya mukhtaratul ahadits. Baik, kalau secara pribadi sudah bagus, ya, dekat dengan Allah, makanya di al-arba'in lebih kepada pendidikan pribadi. Bab tentang keikhlasan niat. Setelah itu bagaimana mencari ilmu yang benar. Karena sebelum ibadah harus ada ilmu dulu. Ya, bagaimana bisa salat dengan baik kalau tidak tahu ilmu salat? Bagaimana bisa puasa dengan baik kalau tidak tahu ilmu puasa? Tidak disukai mengerjakan sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuannya. Quran surah 17 ayat 36 itu kan? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan jangan ikuti sesuatu apapun yang tidak ada dasar pengetahuannya. Ya, termasuk mohon izin ya. Saya sering sampaikan kalimat ini. Termasuk dalam hal yang ringan pun teman ngajak saya, ikut yuk. Kemana? Ah, pokoknya nanti deh, ikut aja dulu. Ah, itu kalau kaidah Quran nggak boleh diikuti. Mesti jelas dulu. Saya mau dibawa kemana nih? Jangan-jangan ke tempat yang tidak disukai oleh Allah. Ya, ke satu keadaan yang tidak Allah ridho di dalamnya. Karena itu pastikan dulu keadaannya, baru kemudian kita bisa ikuti dalam kebaikan. Jelas di sini? Tapi setelah paham secara pribadi, dekat dengan Allah kita, siap untuk belajar, baru kemudian kemantapan ini dikembangkan lagi dengan mendapatkan lingkungan-lingkungan yang baik. Jadi kalau seorang sudah merasa baik, pertahankan kebaikan ini dengan mencari lingkungan yang baik. Cari teman yang baik, cari tempat-tempat yang baik. Sebab tidak sedikit orang baik secara pribadi ketika menemukan lingkungan tidak baik, jadi keluar dari kebaikan itu. Dan bahkan tidak sedikit yang bermaksiat tingkat tinggi itu. Ya, mohon izin ya. Itu pernah saya kisahkan. Ada seorang anak dididik di keluarga saleh. TK-nya Islam, SD-nya Islam, sampai SMA-nya Islam. Masya Allah, keluarganya baik. Hanya ketika menentukan universitas, ya dengan semangat anak ini mencari satu tempat, tidak pulang 2 pekan ke rumah. Perempuan. Begitu pulang, minta izin pindah agama. Anda bisa bayangkan. Ya. Jadi, kadang-kadang tidak cukup kesolehan pribadi itu dipertahankan, kecuali harus didukung dengan lingkungan dan teman-teman yang baik. Lingkungan yang baik itu, tempat yang bagus, yang menghadirkan aroma-aroma kebaikan surga, kalau tunggal disebut dengan raudhah. Ya, makanya ada ketenangan, kenyamanan di situ. Antum setiap ke raudhah kan, didorong orang tenang aja gitu kan. Diminta keluar tenang aja begini tuh, saking nikmatnya gitu kan. Jadi kalau antum sudah berada di lingkungan yang dekat dengan Allah, itu nggak akan terusik. Orang mau celak biasa aja. Alhamdulillah. Quran surah ke-25 ayat 63 itu, kan? Antum jalan mau ta'lim, tiba-tiba dicemooh orang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah itu kalau sudah dekat dengan Allah, jalannya tuh tawadhu.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diperolok-olok orang, tenang aja. Ya, santai, mendoakan kepada Allah, enggak membalas. Ya, karena sudah ada ketenangan dalam jiwanya. Sudah ada kedamaian ya dalam hatinya. Duh, berangkat ya. Soleh, padahal namanya Tony misalnya kan. Ya, kadang ada seperti itu. Duh, udah mulai berubah nih. Masya Allah, soleh ya. Nah, itu biasa. Alhamdulillah ya. Semoga kita semua dikumpulkan di surga. Amin. Ya kan? Jalan, itu biasa aja. Ya, dan gak akan dibalikin. Hei, soleh. Ya biarin daripada kamu sok komen. Gak nyambung, jadi terus begitu gitu kan. Nah, itu sudah ada perubahan. Jamaknya disebut dengan riyadun. Jamak. Kalau jamak berarti banyak. Jangan cuma rumah yang jadi raudhah, kantor jadi raudhah. Tempat bertetangga jadi raudhah. Ya, tempat belanja jadi raudhah. Makanya kalau sesuatu itu sudah syar'i, ikuti itu yang terbaik, membuat kita tenang daripada banyak pikiran. Belanja, cari tempat yang Allah ridha di situ. Ya, nyimpan sesuatu, cari tempat yang Allah ridha di situ. Cari pekerjaan, cari tempat yang Allah ridha di situ. Kalau Allah sudah ridha, maka semuanya akan lebih mudah. Rizki mudah, segala dibuka. Ya, kan yang punya rizki Allah. Yang punya solusi Allah. Yang punya kemudahan Allah. Kenapa Anda tidak dekati Allahnya? Kalau sudah dekat dengan Allah, semua terbuka. Quran surah ke-65, ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selesai. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, maka sudah selesai. Akan diringankan semua urusan kehidupannya, diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan rizkinya pun kata Allah, kami kirimkan dari sisi yang tidak pernah dia duga. Jangankan yang dicari, yang tidak dia cari pun datang. Jadi kalau orang takwa kepada Allah, masalahnya ringan. Bukan nggak punya masalah, Pak. Jadi saat akan menghadapi masalah, sebelum dihadapi sudah diringankan oleh Allah. Makanya kerasa mudah. Bukan nggak punya masalah, setiap orang hidup tuh punya masalah. Ya, ini pun yang kelihatan tenang-tenang itu, belum tentu nggak punya masalah. Pasti ada itu. Cuman ada orang yang tenang, nyaman, bukan nggak punya masalah. Karena dia meningkatkan takwa kepada Allah dengan peningkatan yang luar biasa. Sebelum dialami masalahnya sudah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pintu langit dan bumi dibuka untuk rezekinya. Quran surah 7 ayat 96. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk tempat, bukan cuma 1-2 orang. Nah, ini isyarat di Quran. Kalau sudah mau takwa, jangan takwa sendirian. Ajak yang lain. Ajak keluarga, ajak tempat, ajak yang lain. Banyak kalimat takwa itu. Ada sholat, itu bagian dari takwa. Ikut ta'lim, bagian dari takwa. Baca Al-Quran, bagian dari takwa. Kalau bisa dikerjakan dengan share pada yang lain, itu lebih bagus. Sehingga semua mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditingkatkan takwa, masalah selesai. Ya. Dan semoga kita dijadikan termasuk bagian dari orang takwa itu. Dan tidak cukup dengan amin. Siapkan dari sekarang. Ya. Fokus, minimal kita fokus dalam pembelajarannya. Nah, kalau sudah menemukan tempat-tempat yang tenang, plus dukung dengan mencari orang-orang yang baik. Ya, saya pernah sampaikan ada 5 sifat baik dalam Quran kalau Anda masih ingat. Kan? Yang pertama thayyib, Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Kalau disebutkan thayyib itu berarti baik fisiknya, sehat. Ya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya, jadi kalau cari makanan kata Quran, jangan cuma pengen, tapi cari yang bisa menyehatkan fisik. Itu prinsip Quran. Ya, kalau nggak menyehatkan tinggalkan. Sehat kita insya Allah itu. Anda ikut Quran, selesai, sehat. Alhamdulillah. Makanya kalau orang Arab tanya kaifa halak akhi? Alhamdulillah, thayyib. Itu artinya badannya sehat. Gak ada masalah di situ. Jelas ya? Ya, jadi badan sehat, kuat, itu thayyib. Walaupun kadang-kadang kesehatan badan belum tentu mencerminkan sifat-sifat yang baik. Ya, kan ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang dia. Nah, sifat. Kalau sudah jadi sifat namanya khair. Khair. Ya, Quran surah ketiga ayat 110, posisi paling kiri sebelah atas. Ya, kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Jadi kita itu terbaik, Pak, Bu. Awas hati-hati ya. Kalau ada umat di muka bumi ini yang paling baik kita, punya sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau ada di muka bumi orang jujur, orang Islam paling jujur. Kalau ada di muka bumi ini orang sabar, orang Islam paling sabar. Kalau ada di muka bumi ini orang rendah hati, orang Islam paling rendah hati. Dan Nabi mencontohkan itu, mengajarkan itu. Dan semua sahabat Nabi jadi prototipe di bidang masing-masing. Silahkan antum cek ya, level nabinya saja. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sudah lain.
Perhatikan level kesabaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sabar, dipuji oleh Allah. Nabi Muhammad sabar, dipuji oleh Allah. Tapi tingkat kesabaran Nabi Muhammad lebih dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mau menghadap kepada Fir'aun untuk berdakwah, memohon kepada Allah, berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli, ya Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan jiwaku. Maksudnya kalau nanti menerima kata-kata Fir'aun yang tidak menyenangkan, hatinya bisa lapang, nggak cepat marah. Sebab kalau cepat emosi, Nabi berdoa kepada Allah seketika dikabulkan. Ya Allah, ini manusia menjengkelkan, bisa jadi mafsadat luar biasa. Wafatkan saat ini ya Allah, sesuai ajalnya. Selesai, nggak ada hikmah buat kita sekarang. Ya. Tapi karena itu kemudian sabar, dilapangkan oleh Allah. Saat itu menerima kalimat-kalimat hujatan, cercaan, macam-macam dan sebagainya. Musa biasa saja, karena sudah dilapangkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW belum meminta, sudah diberikan oleh Allah. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad turun ayat, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah saya lapangkan jiwamu? Karena itu Nabi Musa dilempari dengan kata-kata, bisa bersabar. Nabi Muhammad dilempari batu, tidak pernah membalas. Di Taif dilempari oleh batu. Zaid bin Thabit menjadi perisai, sudah berdarah-darah, sebagian kena bagian wajahnya. Kemudian datang beristirahat di bawah naungan satu pohon. Malaikat penjaga gunung Taif turun mengatakan, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ke langit, mohonkan kepada Allah, saya himpit mereka dengan dua bukit Taif ini. Apa kata Nabi? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Tolong jangan lakukan, mereka itu belum paham saja. Lalu berdoa kepada Allah, Ya Allah, mohon jadikan di antara penduduk-penduduk Taif ini di masa yang akan datang orang-orang yang taat kepadamu, beriman kepada Rasulnya, jadikan mereka bagian dari orang-orang bertakwa kepadamu ya Rabb. Dilempar dengan batu, pasti tenang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya agak cepat. Yang ketiga disebut ma'ruf, ya, bila sifat-sifat baik itu sudah dipraktekkan dalam kehidupan. Yang keempat disebut ihsan. Ihsan, bila sifat baik itu sudah menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap kebaikan yang dikerjakan bisa jadi ibadah, kecuali disertakan kalimat Allah di situ. Ya. Minum baik, Anda tidak menyebut nama Allah, bismillah, tidak jadi ibadah. Makan baik, Anda tidak menyebut nama Allah, bismillah, tidak menjadi ibadah. Karena itu orang yang meniatkan minumnya ibadah karena Allah, dia merasa disertai oleh Allah dalam cara minumnya, maksudnya diawasi. Karena itu tidak mungkin dia menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Nggak ada ceritanya bismillahirrahmanirrahim, bismillah, minumannya haram, mustahil. Mustahil. Ya. Nah yang kelima, itu saleh namanya. Saleh. Saleh itu menggabungkan semua 4 kebaikan tadi. Fisiknya sehat, kemudian sifatnya baik, cepat mengamalkan, dan jadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua orang tua itu sejak fitrah dalam kandungan bayi di perut ibundanya sudah berharap anaknya lahir dalam keadaan saleh. Ya, itu ada di Quran surah ke-7 ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah. Saat dalam kandungan itu kedua orang tua selalu akan berharap memohon kepada Allah sekiranya diberikan anak yang saleh. Silahkan cek, ibu bapak kalau berdoa ingin anak yang apa? Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada orang tua minta, Ya Allah berikan saya anak yang thayyib, berikan saya anak yang khair, berikan saya anak yang ma'ruf. Tidak, pasti saleh. Saleh. Ya. Thayyib. Jamaknya salihin. Salihin. Disitulah kemudian beliau menulis, Imam An-Nawawi, kitab Riyadus Salihin. Kalau diri pribadi sudah baik, cari tempat-tempat yang baik, plus bergaul dengan orang-orang baik. Bagaimana cara memaksimalkan itu semua? Dicantumkanlah 1896 hadis. Pembahasan selanjutnya, hadis nomor 10 di bab yang pertama. Kita baru mau mulai hadisnya, ya. Bismillah. Siap? Kita fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis diterima dan disampaikan dari sahabat berjuluk Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimatnya. Saya bacakan dulu dengan tuntas sampai selesai, baru kita bahas kalimat per kalimat. Salatul rajuli fi jama'ah. Salat seseorang dalam hal berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi suqih.
lebih mulia, lebih utama dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat ia bekerja. Di buku-buku klasik terjemahkan dengan pasar. Padahal suk itu pusat bisnis. Ya, tidak harus pasar. Bisa kantor, ya supermarket sekarang disebut dengan suk, jamaknya aswaq. Ya. Kalau para pebisnis ya disebut dengan rijalul aswaq. Ya, orang-orang pebisnis. Jadi bisa diterjemahkan dengan pasar, kantor atau pusat usaha. Kadang-kadang kan antum kalau nggak sempat ke masjid, salat di kantor kan? Ya kan? Salat di ruangan kan? Nah, ini nanti kita terangkan, diterangkan. Saya coba cek terjemahan di buku-buku terjemahannya untuk menyesuaikan nanti. Wa baiti atau di rumahnya bid'an wa 20 darajah. Ya, lebih daripada 20 derajat. Lebih daripada 20 derajat. Nanti kita terangkan. Wa dzalika, dan semua itu hanya bisa diraih. Jadi belum tentu lebih daripada 20 derajat itu bisa didapatkan kecuali syaratnya berikut. Anna ahadahum, bahwa setiap mereka itu idza tawaddaa, ya, jika memulai wudunya untuk berangkat ke masjid itu, jadi mulai wudu dulu, fa ahsanal wudu. Syarat pertama menyempurnakan wudu sebelum berangkat ke masjid. Saya ulang, menyempurnakan wudu sebelum berangkat ke masjid. Jadi kalau antum salat berjamaah di masjid, berpeluang mendapatkan banyak pahala. Pahala pertama sebelum datang ke masjid dijanjikan lebih daripada 20 derajat. Nanti kita bahas lebih detail. Syarat pertamanya kalau ingin didapatkan, ini belum sampai masjid ya. Belum sampai masjid, ingat. Syarat pertamanya, idza tawadda'a fa ahsana al-wudu. Maka dia mulai berwudu terlebih dahulu dan menyempurnakan wudunya. Baik. Thumma atal masjid. Baru kemudian dia berangkat ke masjid, la yuridu illa shalah. Nah, ini poinnya, garis bawahi di sini. La yuridu illa shalah, dan niatnya tidak ada yang lain kecuali untuk salat saja. La yuridu illa shalah. Keberangkatannya ke masjid tidak dimaksudkan kecuali hanya untuk salat. La yanhazuhu illa shalah. Bahkan motivasi terkuatnya adalah untuk menunaikan salat. Ya, nanti kita bahas. Bukan nyambi, bukan ingin ketemu teman, ya, bukan ingin janjian tertentu, tapi memang motivasi tertingginya untuk salat. Lam yakhtu khutwatan, sejak ia berangkat, setiap langkahnya, tadi kan belum berangkat ya, setiap dia berangkat, maka setiap langkahnya, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat. Maka setiap langkah pertama yang dia langkahkan, pertama langkah adalah mengangkat derajatnya dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap dia melangkah, langkah pertama derajatnya diangkat. Baik. Wa hutta anhu biha khati'ah. Sedangkan langkah selanjutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Jadi begitu antum bergerak, langkah pertama derajat terangkat. Langkah selanjutnya dosa dihapuskan. Selanjutnya derajat diangkat. Langkah selanjutnya dosa dihapuskan. Nanti kita akan lihat begitu hadis ini diturunkan, ada orang yang datang ke masjid ngejar-ngejar sampai 3 jam jarak masjid ke rumahnya. Nanti kita akan lihat. Ya, baik, saya teruskan dulu ya. Dan nanti kita akan jawab, Ustaz, bagaimana kalau naik mobil? Naik motor gitu kan? Akan belum selesai di sini ya. Baik, nanti kita lihat insya Allah. Jangan khawatir ya. Baik. Hatta yadkhulal masjid, sampai tiba ke masjid. Jadi kalau wudu antum benar sejak dari tempat akan berangkat, baik dari rumah atau yang lainnya, wudunya sempurna dengan niat berangkat ke masjid, dapat lebih daripada 20 derajat. Oke? Baik. Selanjutnya setiap jalannya, langkah pertama mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa dan kesalahan sampai tiba ke masjid, sebelum masuk di pintu masjid. Jadi sebelum mengucapkan Allahumma ftahli wa baba rahmatik, berhenti kemuliaan itu. Jelas? Baik. Fa idza dakhala al-masjid, maka kalau sudah masuk ke dalam masjid, kemuliaan ketiga. Perhatikan ya, kemuliaan ketiga. Kana fis shalah. Maka setiap masuk ke masjid, baru masuk ke masjid, maka dihitung mendapatkan pahala salatnya. Padahal belum ditunaikan salatnya. Antum masuk ke masjid, Masya Allah, maghribnya masih setengah jam. Sudah masuk ke pintu masjid, sudah lewat, Allahumma ftahli wa baba rahmatik, itu pahala salat sudah dituliskan sampai dia keluar dari masjid. Sampai keluar dari masjid, padahal salatnya belum dimulai. Ya, nanti kita bahas lebih dalam termasuk dalil Qur'annya insyaallah. Baik, maka natis shalah hiya tahbisu. Sepanjang niat untuk salatnya itu dia tetap jaga selama berada di dalam masjid itu.
Sepanjang niat untuk sholat yang dia niatkan sebelum berangkat tadi, dia jaga selama berada di dalam masjid. Jadi begitu antum masuk sudah robah niat misalnya, masuk ya, tadinya mau sholat nih, begitu masuk ke sini tiba-tiba terima telepon bisa lain orientasinya. Ah, itu pahala tadi langsung selesai sampai situ. Ya, gak usah pakai selesai ya. Nah, kita belum bahas. Sudah berapa tadi? 3 ya? Belum. Yang keempat teruskan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum. Dan para malaikat Masya Allah bersalawat, memuji-muji hamba-hamba itu. Jadi begitu masuk mendapatkan pahala senilai sholat, dia belum sholat. Dan malaikat terus bersalawat, maksudnya memberikan pujian-pujian pada orang ini. Dipuji oleh malaikat. Nah kalau malaikat sudah memuji, apa yang didapatkan? Teruskan hadisnya. Madama fi majlisihi alladhi shala fihi. Selama orang itu berada di masjidnya, maka dia akan terus dipuji oleh malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat dalam pujiannya? Lihat kalimatnya. Yaquluna. Mereka kemudian berkata, perhatikan. Allahumma rahamhu. Ya Allah, mohon rahmati orang ini. Sampai keluar dari masjid. Mohon rahmati orang ini. Mohon rahmati orang ini. Dan demi Allah saya katakan, saat kita uraikan nanti, kalau kalimat ini mengalir dari malaikat, maka sudah selesai seluruh persoalan kehidupan. Belum selesai. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, mohon ampuni seluruh dosanya. Ya Allah, mohon rahmati hamba ini. Ya Allah, mohon ampuni seluruh dosanya. Taib. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, terima taubatnya. Terima taubatnya. Taib. Kemudian sampai 3 itu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Yang kedua, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni seluruh dosanya. Yang ketiga, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Terima taubatnya. Tayyib. Ma lam tu'dhi fihi, sepanjang dia tidak melakukan gangguan-gangguan di dalam masjid. Jadi kalau tidak melakukan perbuatan yang merusak niatnya, plus gangguan kepada amal ibadah orang lain, itu kalimat-kalimat malaikat akan terus melangkah keluar dari lisan mereka, diucapkan sampai kita keluar dari masjid. Jelas di sini? Teruskan. Malam yuhdits fihi. Dan yang kedua, maaf, sepanjang wudunya tidak batal. Sepanjang wudunya tidak batal. Jadi kalau antum bisa pertahankan wudu dengan baik, gitu kan? Kemudian antum bisa dapatkan kalimat-kalimat tadi sampai keluar dari masjid. Lalu kemudian kalau wudunya batal bagaimana saat di masjid? Itu yang akan kita bahas dalam syarahnya insyaallah. Jelas sampai sini? Belum kita bahas syarahnya, ya. Baru dibacakan hadis. Kalau jelaskan saya bisa permisi gitu. Bismillah. Kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teman-teman yang belum ada buku atau pegangan, nanti insya Allah doakan saja pertemuan berikutnya. Saya coba kopikan ini, saya coba terjemahkan, saya bikin ringkasan, ya. Nanti teman-teman bisa bawa melengkapi catatannya insya Allah ya. Dan DKM mohon dibantu untuk nanti diperbanyak ya. Jadi saya akan berusaha sebaik mungkin datang, bawa kitab sendiri, saya bawa resumnya, saya tuliskan, kalau perlu saya kopikan dan saya sebarkan ya. Kalau dengan semua itu Anda belum paham juga, beritahu saya dengan cara apa lagi saya mesti ngajar. Ya. Baik. Bismillah. Salatul rajuli fi jamaah. Salat seorang lelaki fi jamaah, ya, di masjidnya. Salat seorang lelaki di masjid. Bismillah. Saya izin menulis sebentar ya. Bapak dan Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya. Di sini disebutkan kalimat rajul. Salatul rajuli. Ya. Dalam bahasa Arab, kalimat rajul itu menunjuk pada laki-laki. Jamaknya disebut dengan rijal. Rijal, jamaknya disebut dengan rijal. Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Mohon izin saya lambatkan sedikit bahasanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu, kan, adalah sebagai pengayom, pemimpin dalam rumah tangganya bagi istri-istrinya. Jadi kalau disebutkan rajul, jamaknya apa? Rijal. Rijal. Baik, ini jamak dari
laki-laki. Baik, pelan-pelan. Bapak rijal, bapak laki-laki diborong gitu ya. Baik, kalau rajul itu satu orang, ini banyak. Sebaliknya perempuan bentuk tunggalnya disebut dengan mar'ah. Mar'ah. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'ah salihah. Ya, dunia itu banyak hiasannya, fata morgananya, tapi hiasan terbaik adalah seorang perempuan yang salihah, mar'ah, kalau sendirian. Jamaknya disebut dengan nisa. Ada surah An-Nisa, nisa. Pelan-pelan, jelas sampai sini? Nah, sekarang perhatikan, kalau sudah jelas muncul pertanyaan, Ustadz, mengapa di hadis ini yang disebutkan ke masjid berjamaah hanya laki-laki, sedangkan perempuan tidak termasuk dalam hadis ini? Padahal Nabi bisa mengatakan salatul mu'min fil jamaah, salat orang beriman di masjid atau berjamaah. Kalau kalimatnya demikian mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau sudah muncul kalimat iman, misal ya ayyuhalladzina amanu, maka itu mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, Al-Baqarah 183, posisi paling kiri sebelah atas. Hei orang-orang yang beriman, tunaikan puasa, maka mencakup laki-laki dan perempuan. Jelas? Sepanjang tidak dikhususkan, seperti Jumat. Jumat dimulai dengan amanu, tapi kalimatnya dikhususkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Panggilannya amanu, tapi oleh Nabi dikhususkan dalam hadis Nabi. Ya, Jumat wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Karena ada kalimat khusus di Nabi, itu tafsir yang paling mudah untuk mengkhususkan ibadahnya. Baik. Nah, sekarang kenapa kalimat masjid disebutkan dengan kalimat rijal yang menunjuk pada laki-laki? Ini yang ingin saya tekankan. Kalimat ini, kata para ulama hadis, sekaligus menguatkan keterangan Nabi SAW bahwa satu, hukum salat di masjid. Saya ulang, hukum salat di masjid dengan adanya hadis ini, hukum salat di masjid dengan adanya hadis ini terisyaratkan sangat ditekankan, ya, sangat ditekankan masuk kategori sunnah muakkadah. Ingat, jadi bukan cuma sunnah, tapi sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah bagi seorang laki-laki. Ingat, kalau cuma sunnah saja, ada bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah itu lain. Ya. Kalau sunnah muakkadah, itu berarti ada pahala yang sangat besar di dalamnya. Ya, karena itu sangat ditekankan untuk menunaikannya. Kalau sunnah biasa saja, itu bisa pilihan. Mau kerjakan silahkan, tidak silahkan. Seperti salat sunnah rawatib misalnya. Ada yang muakkadah, ada yang tidak. Yang muakkadah 12 misalnya kan. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, itu muakkadah. Tapi 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, itu biasa. Tidak terlampau ditekankan. Anda ingin kerjakan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Karena antara adzan dengan iqamat bisa diisi dengan berdoa salah satunya. Dan doa cepat dikabulkan di situ. Itu sunnah biasa. Tapi kalau disebutkan muakkadah, itu tandanya ada sesuatu yang penting di situ dan jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Tayyib, ini bagian pertama. Bagian kedua, kenapa di sini sangat ditekankan pada laki-laki? Dan apakah kalau disebutkan laki-laki perempuan tidak dibenarkan ke masjid? Jelas di sini? Tayyib. Bapak Ibu sekalian, penting disampaikan bahwa hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW di masa awal-awal keislaman di Madinah. Masa awal-awal pembentukan syariat. Masjid baru dibangun, okay? Masjid An-Nabawi, suasana masih biasa, belum seperti kita sekarang. Yang ada karpetnya, ada ketenangannya, ada kenikmatannya. Jadi alasnya masih tanah, tiang-tiangnya masih pohon kurma, atapnya masih dari daun-daun kurma, sangat sederhana. Sedangkan situasi pada saat itu, mohon maaf, Madinah belum setenang sekarang. Ada banyak preman-preman di sekitaran Madinah. Ada banyak orang-orang Yahudi yang seringkali suka mengganggu. Ya? Karena itulah dalam hal ini, Nabi SAW menyampaikan kalimat-kalimat yang menekankan salat di masjid bagi laki-laki dan menjadikan perempuan tetap menunaikan salat di rumahnya. Sehingga keluarlah bahasa-bahasa Nabi, salat yang paling utama bagi perempuan, tunaikan di rumahnya. Sepanjang tetap ke dalam rumah, maka itu yang terbaiknya. Salat bagi laki-laki, tunaikan di masjidnya. Jelas di sini?
Jadi kalimat-kalimat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam konteks keadaan pada saat itu masjidnya belum terbuka nyaman untuk ibadah bagi para perempuan. Nah, disimpulkan oleh para ulama, nanti ibu jangan bertanya lagi ya dalam persoalan ini. Disimpulkan oleh para ulama, larangan bagi perempuan sholat ke masjid pada saat itu ternyata diikat dengan sebab-sebab tadi. Satu, di jalan belum aman, masih ada fitnah. Kedua, tidak ada tempat khusus di masjidnya. Pelan-pelan. Saya ulang. Satu, keadaan belum aman, masih ada fitnah. Jangankan ke masjid, mau ke toilet pun diganggu oleh orang Yahudi. Ya, itu terjadi sampai turunnya ayat hijab nanti. Ya. Yang kedua, belum ada tempat khusus bagi perempuan. Dan yang ketiga, awas hati-hati, yang ketiga terkait persoalan mahram. Ya, terkait persoalan mahram. Baik, dengan siapa dia berangkat? Ataukah ada persoalan di rumah, awas, ada persoalan di rumah yang menjadi kewajiban bagi perempuan yang harus ditunaikan ya, dibandingkan dengan dia berangkat ke masjid. Kalau yang tiga ini sudah gugur dalam perempuan, maka kesunahan ke masjid itu bisa berlaku sama. Ya, kesunahan ke masjid, maksudnya sholat di masjid, itu berlaku sama hukumnya baik laki-laki ataupun perempuan. Misal, maaf, ini masjidnya sudah dekat dengan rumah kita. Tiba-tiba misalnya mau berangkat, kalau dalam perjalanan itu sudah tidak ada fitnah-fitnah, ada teman-temannya, atau bahkan suami istrinya, tempatnya ada khusus untuk areal perempuan, ada untuk laki-laki, dua. Yang ketiga, ibu sudah selesai kewajiban di rumah sebagai seorang ibu. Anak tidak ada yang rewel lagi, ya tidak ada yang minta ASI macam-macam dan sebagainya. Maka kesunahannya berlaku, silahkan Anda ke masjid seperti lelaki ke masjid. Ya, karena itulah sekarang di Madinah ada saf khusus untuk perempuan. Saat laki-laki ke masjid, perempuan juga ke masjid. Terbuka sekarang. Ya, jelas di sini? Baik. Tapi mohon izin ya, mohon maaf. Kalau satu di antara tiga tadi masih melekat pada perempuan, tidak ada tempat khusus di masjid, jangan paksakan ke masjid. Jelas ya? Tidak aman di jalan, jangan paksakan ke masjid. Sekalipun tempatnya dekat misalnya, ibu cuma sendirian. Dan gak ada orang lain di masjid misalnya. Kecuali ibu saja. Atau yang ketiga, saat akan berangkat, anak-anak di rumah menuntut kewajiban seorang ibu. Maka sholat terbaik bagi perempuan tunaikan di rumahnya. Dan pahalanya sama dengan ke masjid. Tanpa dikurangi sedikit pun. Pahalanya sama. Ibu pilih mana? Ke masjid belum dapat pahala sempurna. Atau tidak ke masjid pahalanya sempurna. Dan saat itu tidak ada pilihan ketiga. Baik. Ya, cari yang sesuai dengan hukum. Ya, cari yang sesuai dengan hukum. Jelas sampai sini dulu? Baik. Kalau demikian kita lanjutkan. Sholatul rajuli fi jama'atin. Salat seorang laki di masjidnya menggunakan kata jamaah. Saat seseorang tidak bisa ke masjid, seorang perempuan tidak bisa ke masjid, maka Nabi menekankan seorang lelaki yang ada di rumah itu untuk ke masjid. Perhatikan, nanti kita akan lihat hikmahnya dan apa hubungannya kepergian seorang lelaki ke masjid. Nanti ada kaitan dengan keluarganya. Ya, ada kaitan dengan keluarganya. Fokus. Pertama, kalimat masjidnya di awal-awal hadis ini diungkapkan bukan dengan kata masjid tapi dengan kata jamaah. Sholatul rajuli fi jama'atin. Salat seorang lelaki fi jamaah. Kalimatnya tidak menggunakan masjid tapi jamaah. Ya. Padahal nanti kalimat setelahnya dalam hadisnya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Ini menarik ya. Kalimat kedua menggunakan masjid, kalimat pertama menggunakan jamaah. Ini. Kenapa kalimatnya menggunakan kata jamaah? Ya. Para ulama hadis sepakat mengartikan satu, ya, bahwa kedatangannya ke masjid tidak hanya sekedar mengejar untuk menunaikan sholat, tapi mengejar keutamaan sholat berjamaah yang ditunaikan di masjid. Jadi kalau antum ingin sekedar menunaikan sholat misalnya, maaf ya, ingin sekedar menunaikan sholat di masjid, jangan nanggung. Jangan cuma berangkat, tapi siapkan. Datang ke masjid, siapkan tunaikan sholat dalam keadaan berjamaah. Itu yang paling utama. Ya. Makanya orang-orang yang mengejar jamaah, beda dengan orang yang tidak mengejar jamaah. Dia akan hafalkan waktu sholat kapan tiba. Kapan adzan di sini? Adzan Isya jam berapa? Adzan subuh jam berapa? Begitu sudah tahu waktu sholat, dia akan siapkan. Saya berangkat 15 menit sebelumnya. Saya berangkat 5 menit sebelumnya. Karena dia ngejar jamaah. Bukan sekedar asal ngejar adzan, begitu dengar adzan dia berangkat. Begitu dengar iqamah dia berangkat. Dan tidak sedikit yang penting ke masjid.
Yang penting ke masjid. Nah, kalau dalam kalimat hadis ini, yang dikejar bukan sekadar berangkat ke masjid, tapi ada prioritas yang akan dicapai. Jelas di sini? Baik. Kita akan lanjutkan bahasan kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam hadis yang 10. Saya akan coba berikan gambaran ringkas dulu ya untuk dituliskan peta pembahasan kita tadi. Lalu kemudian kita kembali analisis sesuai dengan apa yang telah kita bahas sampai pada kalimat jamaah. Hadis ke-10 ini masih dalam pembahasan tentang bab ikhlas dalam melakukan amalan. Tapi di antara keutamaan hadis ini juga menjelaskan kaitan antara ikhlas dalam penunaian ibadah dengan keutamaan ibadahnya. Di antara keutamaan ibadah yang dimaksudkan di hadis ini terkait dengan keutamaan ya, salat atau ibadah di masjid. Saya turunkan dulu. Ada setidaknya 4 keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita bacakan, ya, baik itu di Al-Bukhari nomor hadis 279 ataupun di hadis Muslim nomor hadis 131 dan di sini di posisi nomor hadis yang ke-10. Keutamaan salat di masjid atau ibadah di masjid. Pertama, saya turunkan sebelah kanan dulu. Mohon izin kalau tidak terlihat insya Allah tidak saya hapus ya. Anda bisa lihat kemudian. Yang pertama, keutamaan salat di masjid itu bisa menghadirkan pahala-pahala lebih dari 20 derajat kebaikan, lebih dari, nanti kita akan bahas kalimatnya menggunakan bid'atun, bid'ah wa ishrina, pakai dad bukan pakai dal ya. Kemudian yang kedua, langkahnya yang dilakukan bisa mengangkat derajat atau menghadirkan keutamaan. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ini. Juga selanjutnya bisa menggugurkan dosa. Ini belum sampai di masjid. Ya. Pahala ketiga, saat masuk masjid, sudah diberikan pahala senilai solat. Padahal solatnya belum dikerjakan. Nanti kita lihat, pahala senilai solat. Dan yang keempat, mendapatkan pujian dari malaikat. Ya, mendapatkan pujian dari malaikat yang langsung oleh Nabi sendiri ditafsirkan maknanya. Bisa berarti rahmat, kemudian selanjutnya ampunan dosa, kemudian yang ketiga peluang diterima taubat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sekarang perhatikan ya, keutamaan ibadah di masjid itu paling minimal, saya ulangi, paling minimal setidaknya bisa menghasilkan 4 kemuliaan ini. Ya, padahal salatnya belum ditunaikan. Ya, bisa menghasilkan 4 kemuliaan ini. Karena itulah kemudian Nabi SAW sangat menekankan umatnya, terkhusus bagi lelaki, ya, bagi lelaki untuk bisa memaksimalkan salatnya atau ibadahnya di masjid demi meraih keutamaan-keutamaan yang dimaksudkan. Jadi bukan sekedar ke masjid yang diinginkan, tapi ada sesuatu yang besar di situ yang saking diinginkannya oleh Nabi, setiap umatnya masih dapat. Jadi ketika Anda diminta ke masjid, sebetulnya yang butuh bukan Nabi. Anda nggak ke masjid pun Nabi nggak akan rugi. Anda tidak ke masjid, Allah tidak akan rugi dan tidak akan menjatuhkan atau menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tidak. Allah tetap Rabb. Yang butuh ternyata kita. Karena itulah kemudian Nabi sangat menegaskan, setiap ada kesempatan, tunaikan di masjid. Tunaikan di masjid. Ini diantara rahasianya. Baik, ini sesungguhnya berlaku umum, baik lelaki ataupun perempuan, namun lebih ditekankan pada laki-laki karena perempuan memiliki keterbatasan dalam beberapa aktivitasnya. Ya, bisa terjadi bahwa dari sisi keberangkatannya ke masjid belum terjamin keamanannya, ya, bisa terjadi gangguan di jalan, fitnah. Pelan-pelan.
Bisa terjadi juga tidak ada tempat khusus untuk perempuan di dalam masjidnya. Jadi pertama faktor keamanan, yang kedua faktor kenyamanan, ya, tempat khusus. Yang ketiga, perempuan punya fitrah kewajiban yang dengan ini surganya banyak didapatkan. Masya Allah, banyak kewajiban di rumah yang sangat ditekankan oleh Allah, ditegaskan oleh Nabi, memang hanya bisa dikerjakan oleh perempuan. Laki-laki tidak bisa mengatasinya. Ya, ada misalnya, mohon maaf ya, untuk merawat anak-anak dengan kebutuhan spesifiknya. Ada tentang asinya, ada tentang macam-macamnya, yang itu bahkan dinilai oleh Nabi SAW sebagai bagian surga terdekat dari amalan-amalan seorang perempuan. Ya, ada kewajiban ya di rumah yang menjadikan ini lebih prioritas dibandingkan berangkat ke masjid. Jadi karena ada aspek darurat tiga hal ini terutama, maka perempuan mendapatkan rukhsah. Sepanjang ada satu di antara tiga ini yang menjadikan mereka tidak bisa ke masjid, maka Masya Allah, pahala salat di rumahnya itu dihitung sama dengan ketika lelaki berangkat ke masjid. Nabi SAW menyampaikan, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Ketika seseorang punya uzur, tidak bisa menunaikan ibadah secara maksimalnya, atau bahkan saat safar pun dia tidak bisa menyempurnakan salat sejumlah bilangannya. Zuhur 4, Anda safar, Anda qasar jadi 2 misalnya, maka kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahihan. Karena kebiasaannya itu tetap pahalanya diberikan serupa, sama, tanpa dikurangi sedikit pun. Apalagi di hadis Muslim disebutkan seorang perempuan Ansar mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, enak jadi seorang lelaki, bisa haji tanpa mahram, bisa ke masjid kapan saja tidak ada batas. Masya Allah, bisa berjihad kapan saja dalam segala keutamaannya. Bagaimana kami dengan perempuan? Kata Nabi kemudian menghadap pada para lelaki, tidak ada pertanyaan terbaik hari ini kecuali dari perempuan ini. Ini pertanyaan terbaik. Ya. Maka disampaikanlah kemudian oleh Rasulullah SAW, sampaikan pada teman-temanmu itu. Inilah keutamaan Nabi yang menegaskan beliau seorang Rasul. Padahal perempuan ini tidak mengatakan saya utusan dari teman-teman. Rupanya sebelum bertanya pada Nabi, dia kumpul dengan kawan-kawannya diskusi. Kamu pergi ya ke Nabi, sampaikan persoalan ini. Laki-laki enak betul kan ya, haji tanpa mahram, bisa berjihad kapan saja, wafatnya bisa syahadah, ke masjid bisa kapan saja. Kita terbatas, bagaimana status kita? Maka diutus perempuan ini, ya ketika bertanya pada Nabi, jawaban pertama, sampaikan pada teman-temanmu itu. Ya, sampaikan pada teman-temanmu itu. Apa yang dilakukan oleh para suami di luar rumah, laki-laki di luar rumah, sepanjang istrinya ridha dan melakukan segala kebaikan di rumahnya, maka diberikan pahala yang serupa tanpa dikurangi sedikit pun. Saking senangnya perempuan dilari menyampaikan pada temannya. Kita dapat serupa ya, dalam bahasa kita. Baik, jelas sampai sini? Jadi bukan aib kalau seorang perempuan tidak bisa ke masjid, kalau dalam situasi seperti ini, dia insya Allah mendapatkan pahala yang serupa, sepanjang nanti syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, awas hati-hati, ada syarat-syarat yang melekat sama nanti, tidak semua ibu yang sholat di rumah pahalanya sama. Iya Jong ya, kita nggak ke masjid, pahalanya sama ya? Belum tentu. Ya. Awas, ada syarat-syarat yang sama nanti kita akan lihat. Ya. Nanti pun saat bapak ke masjid, saat di perempuan yang nggak bisa ke masjid, ada nanti masalah yang orang rumah yang kita mohonkan di masjid. Itu sering gagal di situ. Sering tidak dikerjakan, sayang. Nanti salah satu fungsinya laki-laki ke masjid, karena nanti ada persoalan-persoalan di rumah yang bisa dimohonkan oleh yang bersangkutan kepada Allah sebagai perwakilan keluarganya. Ini jarang digunakan. Antum kalau ke masjid, kenapa berdoa untuk sendiri aja? Kenapa nggak dibawa persoalan di rumah? Persoalan yang dihadapi istrinya, anak-anaknya, macam-macamnya, tumpahkan di masjid. Anda misalnya punya kebutuhan, misal si fulan, tujuan kita untuk misalnya ada yang harus kita temukan, minta sesuatu dari dia. Ada Pak Tono misalnya punya sesuatu, kita mau minta. Lebih cepat mana diberikan? Apakah Anda telepon atau datang ke rumahnya? Datang ke rumahnya, sampaikan hajatnya, lebih besar peluangnya. Apalagi dengan Allah yang tidak bisa disamakan dengan makhluk. Allah punya segalanya, Allah hadir segala keadaannya. Anda belum datang saya diberikan pahalanya, apalagi datang ke tempatnya. Karena itulah nanti kita akan lihat bagaimana cara mendapatkan kemuliaan yang dimaksudkan. Taib, maaf, jelas sampai sini dulu? Alhamdulillah. Untuk mendapatkan semua hal ini, apakah otomatis ketika seorang berangkat ke masjid mutlak bisa mendapatkan ini? Awas, hati-hati, jangan ngarang. Ya. Teruskan hadisnya. Tidak langsung setiap yang berangkat ke masjid bisa mendapatkan 4 keutamaan tadi, ya, kecuali
Ada beberapa turunan syarat yang harus dilakukan. Awas, tolong fokus dengan ini ya. Karena kita insya Allah akan lebih sering ke masjid gitu kan. Untuk yang laki-laki. Kalau antum tidak dapatkan syarat ini, rugi. Sudah berapa kali ke masjid, jangan-jangan satu di antara syarat ini tidak dilakukan. Satu. Salat rajuli fi jamaah. Ya. Salat seorang lelaki, kalimatnya diungkapkan fi jamaah. Tadi kita uraikan sebelum maghrib, di masjid, tapi menggunakan kata jamaah. Ini memberikan kesan bahwa orientasi salat yang akan ia tunaikan dari sejak ia berniat, pertama, mengejar keutamaan salat berjamaah, bukan sekedar ke masjid. Ya, tapi memprioritaskan atau meniatkan salat jamaah. Karena itu kalimatnya diungkapkan dengan kata jamaah. Jadi kalau antum cuma ingin sekedar ke masjid saja, salat misalnya kan, ya cuma sekedar salat, tapi nggak ada niat dalam hati, ingin berjamaah misalnya kan, atau ingin mengejar keutamaannya. Dan niat nanti bisa dilihat dari keseimbangan atau kebersandingannya dengan ikhtiar yang nampak saat dilakukan itu. Di orang-orang yang niat akan kelihatan dari perilakunya. Ya, misal, subuh besok jam berapa? 4.26. Taib. Antum ketahui subuh 4.26 misalnya. Orang yang paham bahwa dia akan mengejar jamaah, dia akan petakan subuh 4.26. Saya bangun jam sekian untuk tahajud dulu. Saya bangun jam sekian tahajud, selesai itu saya istighfar dulu. Siap-siap kapan berangkat ke masjid. Kapan di asalam iqamatnya? Berapa menit iqamatnya? Kalau dekat dengan masjid, saya sholat sunnah berarti di rumah sampai jam sekian. Setelah itu berangkat ke masjid. Dia akan bikin peta yang sesuai dengan keutamaannya akan dia capai ini. Beda dengan orang yang tidak pernah peduli dengan sholat jamaah. Yang penting ke masjid. Ya, dia nggak akan peduli. 4.26. Paling baru adzan. Qomatnya paling nunggu-nunggu 15 menit. Itu pun kalau imamnya sudah datang. Ya, kalau imamnya terlambat mungkin 20 menit. Kan? Begitu datang sudah bubar. Bisa terjadi. Ya Masya Allah. Bisa terjadi. Ya. Ada lagi yang orang rencananya banyak. Tapi niatnya tidak kokoh. Masya Allah. Insya Allah. Besok sholat subuh. Masya Allah. Sholat subuh siap-siap. Malam-malam nonton bola dulu. Terus. Malam ini MU ketemu Liverpool. Dilihat. Sampai hafal jam sekian. Posisi nomor sekian. Masya Allah. Sholat subuh nggak hafal. Begitu bangun kesiangan. Kan? Ya. Jadi poin-poin ini yang ke masjid tidak dapat jamaah pun tidak dapat 4 keutamaan itu. Apalagi ke masjid. Jelas ya? Baik. Ini bagian pertama. Jadi orang-orang yang memang berniat berjamaah, ya, dia siapkan untuk ke masjid tidak hanya sekedar datang, tapi dia maksimalkan untuk kepentingan sholat jamaahnya. 2. Baru 1 ya. Mohon biasakan Bu ya, Pak, kalau orang dewasa, insya Allah orang tua sudah mulai bisa membiasakan yang balik-balik gitu kan. Kita semua, insya Allah kita bisa tangkap. Yang saya mohon ini saya lihat ada adinda kita, anak-anak kita datang, yang dibawa yang macam-macam. Masya Allah. Dan zaman Nabi sudah ada yang seperti itu. Ada yang dibawa anak-anaknya, ada yang Ibnu Abbas kemudian dibiarkan, ada yang merangkak, Al-Hasan wal Husain. Tapi orang tua mereka juga menyiapkan anak-anaknya untuk memahami fikih masjid. Kami sekarang sudah siapkan tuh di alisan PTM itu. Jadi anak-anak saat belajar di masjid, itu ada salah satu pendidikan fikih masjid. Di pertama datang gurunya diminta membiarkan. Biarin aja suruh masuk ke masjid. Nanti dilihat kaki mana yang masuk. Ngapain di masjid. Dari situ baru dievaluasi, dipelajari. Oh ini kebiasaan anak-anak. Dirumuskan dan pelajaran sesuai dengan dunia mereka. Begitu masuk kaki kanannya. Apa yang dilakukan. Sebelah mana mereka sholat. Dibuat saf. Dan mereka gembira dengan itu. Dimulai dari 10 orang, sekarang 60 orang. Ya, datang sholat maghrib. Misalnya sekarang adzan maghrib misal. Jam 6:16. Setengah 6 mereka sudah mulai ke masjid. Ya, bawa tas itu gendongan. Selesai sholat kemudian pada baca Quran. Pada belajar menghafal. Belajar sirah. Isanya jamaah lagi. Ba'da Isya mengulang hafalan Qurannya lagi. Baru pulang 8:30. Jadi kalau antum misalnya, dan mereka ngerjain PR, itu Masya Allah, ada PR pun tetap ke masjid, ngerjain PR di masjid. Bisa nggak Anda bayangkan, kalau ada anak usia 4-5 tahun, adzan jam 6:16 sore, dia datang 5:30. Jadi kalau Anda usianya 40 tahun, 50 tahun, baru datang ke masjid pas azan, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Habis sholat Anda nggak itikaf, Anda masih kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda nggak menghafal Quran, kalah juga sama anak usia 4-5 tahun.
Anda maghrib ke masjid, isya nggak ke masjid, kalah juga sama anak usia 45 tahun. Ba'da isya Anda tidak merenungi diri, masih kalah juga sama anak usia 45 tahun. Anak 4 sampai 5 tahun sudah melakukan amalan tadi. Anda dikasih 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini masih menunda. Anda butuh berapa tahun lagi? Hari waktu-waktu kerja, Anda sibuk. Waktu libur, Anda liburan. Masya Allah gitu kan. Kapan digunakan untuk mendekat kepada Allah? Ya, siang-siang Anda sibuk, malam-malam Anda tidur. Bangun malam, nonton bola gitu kan. Cita-cita masuk surga, luar biasa. Masya Allah. Ya, ayo coba perbaiki diri ya, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak ada lagi waktunya gitu ya. Ayo, dan kapan saja kita bisa pulang. Ya, kapan saja kita bisa pulang. Jadi bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini bikin rencana kehidupan. Keluar dari sini siapkan. Ya. Kalau bisa begini, kalau bisa, teman-teman maaf saya mau tanya, ingin masuk surga? Surga yang mana? Coba baca dulu, jangan-jangan nggak pernah baca ayat tentang surga, gitu kan? Keluarkan surga Firdaus dan turunannya, itu tingkatannya, kan ada 4 jenis surga. Surga bersama Rasulullah SAW, gitu kan? Kemudian surga yang di taman surga. Ketiga surga seluas langit dan bumi. Yang keempat surga biasa yang nggak disebutkan keistimewaannya, tapi sangat indah di dalamnya. Antum mau masuk yang mana? Setiap tingkatan ini dari Aden sampai dengan Firdaus, tingkat paling tinggi. Ada semua. Kenapa nggak Anda keluarkan? Misal, karakteristik penghuni taman surga Firdaus. Keluarkan amalan-amalannya di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 11 itu. Turunkan, lalu buat itu jadi di rumah. Oh, ini penghuni surga taman Firdaus ini. Salatnya khusyuk, ditunaikan berjamaah, kata-katanya bermanfaat, menghindari tayangan-tayangan yang tidak bagus, kemudian zakat boleh ditunaikan, menjaga kehormatan dirinya, jaga di rumah, tekuni itu, dan bermohonlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami sudah berikhtiar ya Allah untuk bisa seperti ini. Mohon anugerahkan kenikmatan surga yang telah Engkau janjikan. Minta, minta, minta. Salat berjamaah dibaca lagi. Itu yang terbaik. Ingin jadi penghuni surga, taman surga, keluarkan amalannya. Di Quran surah 51 itu, ayat 15 sampai dengan 23. Keluarkan. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya, banyak tahajudnya malam. Antum bangun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Menjelang fajar mereka banyak istighfar. Taman surga. Keluarkan prototipenya, tunaikan di rumah. Itu caranya. Ya. Taman surga Firdaus, sedikit tidur. Pengen ke surga Firdaus, sedikit-sedikit tidur. Nggak akan nyambung. Itu keluarin. Ya. Dari situ baru kemudian kita tahapkan apa yang kurang sekarang. Evaluasi, evaluasi, evaluasi. Maksimal kita dapatkan. Jelas ya? Tanya. Jelas? Halo? Alhamdulillah. Saya teruskan dulu ya. Ini syarat yang pertama. Di salat rajul fi jama'atin. Yang pertama, kalau seseorang bisa berorientasi salatnya berjamaah, maka tazidu ala salati fi suqi wa baiti. Maka baru niat jamaah saja, baru niat nih. Ini belum berangkat. Ya, baru niat sholat di masjid dan mengejar keutamaan jamaah, maka pahalanya oleh Allah, kemudian melalui lisan Nabi sampaikan, itu lebih daripada sholat yang pernah dia tunaikan, baik di kantornya. Ya, saya tuliskan pasar atau pusat bisnis lebih tepatnya ya. Bisa terjemahkan dengan kantor, dengan macam-macam. Karena dulu pusat bisnis orang-orang Arab itu di pasarnya. Jelas ya? Jangan dipahami kalau disebutkan suk, pasar-pasar yang klasik misalnya. Ya bisa mall, bisa macam-macam itu aswak, suk. Bisa juga di rumahnya, wabaiti, rumah. Jadi keutamaan pertama, Allah berikan pahala ganda, lebih banyak daripada apa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Padahal belum sholat. Belum sholat. Dan tidak sedikit yang terjadi begitu berangkat meninggal. Bisa. Bisa, Masya Allah. Itu paling nikmat itu. Begitu taubat kepada Allah, Masya Allah kan. Berniat sholat, siap-siap, berangkat, tengah jalan meninggal. Itu luar biasa. Itu pahalanya banyak sekali. Bahkan pernah ada orang bunuh kan, 100 orang. Ya, dia ingin berubah jadi lebih baik. Kemudian disampaikan, kamu pergilah ikut taklim ke sana, guru di sana. Kamu tuh kurang bagus, karena lingkungan kamu nggak bagus. Coba berubah dengan lebih baik. Pergi cari ustadz yang bagus. Dia berangkat. Di tengah jalan Pak, belum sampai ke taklim, tiba-tiba meninggal. Karena tekadnya untuk berubah, menggugurkan dosa-dosanya, tobatnya diterima, jalannya setiap langkahnya dihitung sebagai pahala. Mau liburan gratis keliling Indonesia? Beli Aqua yang banyak. Kirim stok Aqua ke sini ya. Nanti ada hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Masya Allah setiap langkahnya dihitung untuk meringankan langkahnya ke surga.
Maka meninggallah orang ini di pertengahan jalan, belum sampai ke tempat ta'lim. Maka difirmankan kemudian disampaikan, tempatnya surga. Pernah bunuh 100 orang. Sampai kisahnya kemudian diisyaratkan di Quran surah keempat ayat 100. Posisi paling kiri sebelah bawah itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli. Siapa yang berniat merubah diri hijrah karena Allah dan Rasulnya. Yang tadinya kumpul-kumpul nggak jelas, sekarang mulai mau ta'lim. Yang tadinya kumpul di tempat yang tidak bagus, sekarang mulai mau ke masjid. Yang tadinya sholatnya sendirian, sekarang mulai mau berjamaah. Yang tadinya baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Macam-macam, dekatkan. Tiba-tiba, baru mulai mau berangkat. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikul maut. Maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Baru bergerak sedikit, tiba-tiba meninggal. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang membunuh 100 orang bisa masuk surga. Masa antum yang enggak pernah bunuh orang enggak bisa masuk surga? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Masa enggak bisa masuk surga? Ayo coba buat dari sekarang, siapkan. Paling enak kan begitu. Ada dosa diampuni oleh Allah. Begitu keluar dari masjid misalnya meninggal dunia, tenang, masuk surga. Mau begitu? Sebentar lagi ya, nanti pas keluar. Ini masih kita belajar ya. Tapi kita kan nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Bisa saat ta'lim, bisa macam-macam gitu ya. Taib. Teruskan dulu, bismillah. Taib. Berapa pahala banyak itu? Yang lebih daripada sholat sendiriannya. Ataupun sholat di rumahnya. Atau di pasarnya. Ingat ya. Ingat betul ini. Lebih daripada sholat yang ditunaikan. Baik itu di pusat bisnisnya ataupun di rumahnya. Karena kalimat ini diikutkan dengan kata jamaah. Artinya sekalipun antum pernah sholat jamaah di rumah. Ataupun sholat berjamaah di kantor tapi bukan di masjid. Tidak akan dapat keutamaan ini. Jadi kalau antum sholatnya di rumah walaupun berjamaah. Padahal bisa ke masjid. Memilih sholat di rumah. Atau memilih sholat di kantor. Antum tidak akan dapat 4 keutamaan ini. Karena ini hanya dikhususkan kepada orang yang berangkat ke masjid. Jelas di sini? Tayyib, bid'an wa 20 darajah. Bid'an. Kalau disifati jadi bid'atun pakai dad. Kalau pakai dal itu dilarang. Ya, itu bid'ah yang disebutkan berbeda dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pakai dad itu artinya sesuatu yang banyak. Bilangan antara 3 sampai 10. Antara 3 sampai 10. Lebih daripada 20, ya. Lebihnya itu antara 3 sampai 10. Jadi bisa 23, 24, 25, 26, 27 atau bahkan plus 10, 30. Ya, jelas di sini? Taib. Kalau salat berjamaah itu pahalanya berapa? 27 derajat kan? Baik, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. 27 derajat. Awas, hadis itu hadis yang berdiri sendiri. Asalnya belum berhubungan dengan masjid. Jadi sepanjang dimanapun Anda nggak bisa ke masjid misalnya, kemudian sholat berjamaah dalam keadaan tertentu, itu pahalanya dapat 27 derajat. Jelas ya? Tapi kalau Anda ke masjid belum sholat, sudah dapat lebih daripada itu. Tempatnya saja, itu 25 derajat, baru tempatnya. Di hadis Muslim, jarak 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. 4 ke 5, 500 tahun. Sampai ke ujungnya. Jadi bukan cuma sekedar hitungan 1, 2, 3, bukan. 1 keduanya 500 tahun. Jadi kalau 1 kali Anda nggak ke masjid, ruginya luar biasa. Ruginya luar biasa. Ada 5 kesempatan dalam sehari paling minimal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa nggak dimanfaatkan? Anda 1 kali nggak berangkat, Anda kehilangan. Taruhlah 25 aja. Kali 5 berapa? Ayo cepat, 125. 125 kali 500. Gampang, banyak jawabannya. Begitu aja. Itu kalau susah ngitung banyak. Jadi kalau Anda tidak dapatkan dalam sehari ke masjid, Anda kehilangan. Tinggal hitung aja tuh. Setiap nggak berangkat sekali, 500 tahun. Dikalikan itu tadi. Setiap sekali itu. Setiap sekali. Ya, jadi 500 dikali 125, dikali 5 lagi. Jadi kalau sehari Anda nggak berangkat, hitung aja ruginya berapa. Dan cita-cita masuk surga. Ini poinnya. Ya. Teruskan dulu ya. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, ini dengan kalimat-kalimat motivasi begini, sahabat-sahabat Nabi itu ngejar ke masjidnya luar biasa. Ngejar ke masjidnya. Ya. Misal Abdullah bin Abi Ummi Maktum, ya, yang karena beliau diturunkan surah Abasa itu, yang matanya tidak bisa melihat. Ya, pernah dengar Abdullah bin Abi Ummi Maktum? Taib. Sahabat mulia, jarak rumahnya jauh dari masjid. Masjid Nabinya pada saat itu masih sangat sederhana.
Ya, alasnya bukan karpet seperti sekarang, ya hanya tanah-tanah biasa, yang kalau panas kepanasan, yang kalau hujan pasti bocor. Yang kalau sholat sujud pasti keningnya pasti penuh dengan tanah. Pernah Nabi sholat di hadis Muslim, hadis 27, ketika salam di keningnya sudah kelihatan bekas-bekas tanah itu. Masya Allah, masih mau sholat selevel Nabi, sholat dalam keadaan masihnya bocor. Dan keningnya kotor, masih mau sholat di masjid. Atas-atasnya dari atap daun kurma. Itu Masya Allah. Satu kali beliau ini berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, Ali ya Rahsa, ya Rasulullah, boleh nggak saya dapat keringanan? Jadi beliau ini selalu intikaf zuhur ke asar, maghrib ke isya. Cuman subuh terlampau jauh, nginep nggak mungkin di masjid. Hanya pulang ke rumah, sementara mata nggak bisa lihat. Penuntun sulit ditemukan. Apa kata Nabi? Atasma'ul adzan. Apakah anda masih mendengar adzan? Kata beliau, bala, ya saya dengar adzan. Lihat kalimatnya. Nabi tidak melarang, tapi memberikan kesan yang sangat indah. Lihat kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama masih terdengar adzan, tunaikan ke masjid. Perhatikan cara membaca sahabat dengan cara membaca kita. Lalu ikutkan pada cara membaca sahabat. Ada rahasia besar yang dibaca oleh sahabat. Setiap Nabi menuntut sesuatu dikerjakan dengan maksimal, itu tandanya ada pahala besar di situ. Jadi begitu Abdullah bin Abi Umi Maktum ini mendengar, tetap tunaikan di masjid selama dengar adzan, beliau menangkap, oh berarti ada pahala lain di sini nih, yang harus saya kejar. Caranya begitu. Bukan langsung disimpulkan sesuatu terjadi. Ya, coba anda deh ya, dalam keadaan nggak bisa lihat, jarak rumah jauh ke masjid, ya kurang lebih sekitar 500 meter sampai dengan 1 kilo, bisa kan? Mata nggak bisa lihat, masjid keadaan seperti itu, masih disuruh ke masjid, bagaimana perasaan anda? Halo? Jangan pakai perasaan, pakai iman. Kalau pakai perasaan, banyak nanti yang keluar. Ya Rasulullah, kok tega amat? Si amat aja nggak begitu. Jangan bandingin sama si amat. Antum pengen surga, dia tidak. Ya ambil yang surga yang baik. Ya, jadi tingkatkan di situ ketakwaan kita. Baca pakai iman. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau dikalkulasi sekarang misalnya subuh jam 4 misalnya. Tadi lewat 26, Masya Allah, 2:30 sudah bergerak dari rumahnya. Berangkat, raba-raba jalan. Sampai ke masjid. Yang kita tahu adzan subuh zaman Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Sejak saat itu Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan subuh. Sampai di Ramadan 2 kali di adzan subuh itu. Ya, adzan pertama untuk mengingatkan menjelang subuh, ya supaya siap-siap berhenti sahur. Adzan keduanya Bilal bin Rabah untuk menegaskan waktu subuh telah tiba. Tayyib, sampai sekarang di Madinah adzannya 2 kali untuk mengenang peristiwa itu. Bisa nggak kebayang? Ada seorang sahabat ayat Quran saking mulianya turun, ya turun untuk menegaskan kemuliaan beliau. Kemudian lebih dekat ke surganya. Dekat dengan Nabi, ahli masjid.